Dinamika isu yang bergulir dalam industri hasil tembakau atau IHT di Indonesia nyaris tak pernah habis dikupas. Fakta bahwa industri hasil tembakau di Indonesia kerap dihadapkan kepada situasi dilematik dan kontroversi mutlak adanya. Peran IHT ekonomi nasional dan dampak negatif yang ditimbulkannya bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan selalu menjadi dua mata sisi berlawanan. Berbagai isu pro dan kontra berkaitan dengan IHT pun terus bergulir. Beberapa hal yang kerap muncul adalah peredaran rokok ilegal, dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DPHCHT, bahkan menyerempet ke persoalan stunting dan penyakit tidak menular atau PTM. Salah satu peran komoditas tembakau yang cukup nyata dalam perekonomian nasional adalah sebagai sumber penerimaan negara dari cukai. Tercatat nilai penerimaan cukai hasil tembakau atau CHT dari tahun ke tahun terus meningkat dari 139,12 triliun pada tahun 2014 menjadi 218,62 triliun pada tahun 2022. Peningkatan CHT tersebut terutama dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian tarif CHT yang harus terus mengalami peningkatan. Pada perkembangannya, realisasi penerimaan cukai hampir setiap tahun selalu tercapai sesuai target yang ditetapkan dalam APBN. Bahkan pencapaian tertinggi kontribusi penerimaan CHT berhasil ditorehkan pada tahun 2020 ketika volume produksi industri hasil tembakau atau IHT turun signifikan hingga minus 10%. Dan kala itu juga Indonesia tengah berada dalam jurang resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, kontribusi CHT terhadap total penerimaan nasional tumbuh hingga 13% terhadap total penerimaan nasional. Menurut Tobacco Control Support Center atau TCSC pada tahun 2020, jumlah konsumen rokok Indonesia mencapai 33,8% dari seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2018. Permintaan rokok yang tinggi ini tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga menyebabkan terjadinya peredaran rokok ilegal. Hal ini menuntut Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan peredaran rokok ilegal melalui operasi bertajuk Gempur Rokok Ilegal. Dan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya rokok ilegal, Bea Cukai terus gencar mensosialisasikan bagaimana mengenali rokok ilegal dan modusnya, bahayanya bagi kesehatan, industri rokok dalam negeri, juga penerimaan negara di bidang cukai. Dan salah satu upaya yang dilaksanakan Bea Cukai dalam menekan peredaran rokok ilegal ialah melalui kegiatan sosialisasi. Menyasar beragam lapisan masyarakat, kantor-kantor pelayanan Bea Cukai di berbagai daerah guna mengenalkan ciri-ciri rokok ilegal.
Dan dalam rangka memberikan pemahaman yang meluas kepada masyarakat tentang rokok ilegal, Bea Cukai Semarang bersama Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan kembali bekerja sama mensosialisasikan ketentuan cukai melalui kegiatan bertajuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Cukai Hasil Tembakau melalui pembinaan organisasi kepemudaan Kabupaten Grobogan. Sosialisasi ini digelar di Gedung Serbaguna Dewi Sri Purwodadi, Kabupaten Grobogan dan dihadiri oleh pejabat setempat, Forkopimda, Sekda, Kantor Bea Cukai Semarang, Polres Grobogan, Koramil, Biro Isda Provinsi Jawa Tengah, unsur pemuda, entrepreneur, pramuka, serta tokoh masyarakat. Acara dibuka dengan sambutan dari Sekretaris Dinas Dispora Budpar Kabupaten Grobogan Sudarmanto. Beliau mengungkapkan dukungan dan apresiasinya atas dilaksanakannya sosialisasi mengenai rokok ilegal di wilayah Kabupaten Grobogan. Selain itu, beliau juga menambahkan dengan adanya sosialisasi ini diharapkan masyarakat memiliki pemahaman tentang rokok-rokok yang selama ini diperjualbelikan maupun dikonsumsi masyarakat dan menghimbau masyarakat agar tidak membeli, mengonsumsi, bahkan mengedarkan rokok ilegal atau non-cukai tersebut. Karena hasil cukai sangat membantu dalam hal pembangunan dan nantinya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Di antaranya untuk membangun fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, penanganan stunting, vaksin COVID-19, dan sosialisasi semacam ini. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, bahwa pemuda yang memasuki masa pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun diperlukan adanya kegiatan pemberdayaan untuk membangkitkan potensi, tanggung jawab, hak dan karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya sehingga dapat mendukung salah satu program pemerintah, yaitu pembangunan kepemudaan yang bertujuan terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sudarmanto SPD MPD selaku Sekretaris Dinas Dispora Budpar Kabupaten Grobogan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi perundang-undangan cukai hasil tembakau pada tahun 2023. Pada kegiatan pada pagi hari ini, kami bekerja sama dengan pemuda yang ada di Kabupaten Grobogan dengan tujuan untuk menanggulangi cukai ilegal yang beredar di Kabupaten Grobogan, sehingga materi yang disampaikan dari narsum, baik dari Polres maupun dari cukai maupun dari Isda Provinsi Jawa Tengah, mampu menyampaikan informasi kepada masyarakat yang menggunakan rokok ilegal, sehingga kedepannya di Kabupaten Grobogan tidak lagi menggunakan rokok ilegal, tetapi menggunakan rokok yang dianjurkan dari pemerintah. Terima kasih atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi perundang-undangan tentang cukai hasil tembakau ini. Semoga kegiatan di siang hari ini di Dinas Dispora Budpar berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK 07/2019, dana bagi hasil yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DPHCHT selalu diperbaharui mengikuti kontribusi produksi tembakau atau hasil tembakau pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, DPHCHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK 07/2022 tentang rincian dana bagi hasil cukai hasil tembakau menurut daerah provinsi kabupaten kota tahun anggaran 2022. Berdasarkan peraturan tersebut, alokasi DPHCHT untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp3.870.600.000.000 yang dibagikan kepada 25 provinsi penghasil cukai dan atau penghasil tembakau. Selain besaran DPHCHT, perlu diatur pula tata cara pemanfaatan DPHCHT tersebut. Terbaru, ketentuan mengenai penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DPHCHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK 07/2021 dengan pokok pengaturan sebagai berikut. 1. 40% untuk kesehatan. 2. 50% untuk kesejahteraan masyarakat yang meliputi 30% peningkatan kualitas bahan baku, peningkatan keterampilan kerja dan pembinaan industri, 20% pemberian bantuan. 3. 10% untuk penegakan hukum. Sehingga dapat disimpulkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau disingkat DPHCHT merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan atau provinsi penghasil tembakau untuk mewujudkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan APBN. Pemanfaatan anggaran DPHCHT ini sangat ketat dan rinci, di mana pemerintah Kabupaten Grobogan hanya bisa melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206 Tahun 2020. Selanjutnya adalah pemaparan dari Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Bagus Rahmoyo Jati. Beliau menyambut baik kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai di Kabupaten Grobogan tersebut. Sosialisasi yang diikuti segenap unsur pemuda, entrepreneur, dan kepramukaan serta tokoh-tokoh masyarakat tersebut diharapkan mampu memberikan informasi tentang sejauh mana pengetahuan mereka tentang ketentuan cukai, apa saja ciri-ciri rokok ilegal, alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dan sanksi bagi pelanggaran cukai.
Sehingga dengan diadakannya sosialisasi ini diharapkan mampu memberikan multi efek bagi generasi muda, yakni bersatu padu dalam gerakan gempur rokok ilegal. Bagus Rahmoyo Jati dari Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai koordinator sekretariat pelaksana kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dari Provinsi Jawa Tengah menyambut baik kegiatan sosialisasi ketentuan cukai di Kabupaten Grobogan yang diikuti dari unsur pemuda, unsur entrepreneur maupun dari kepramukaan serta dari tokoh-tokoh masyarakat yang sangat concern dalam upaya menggerakkan generasi muda ataupun pemuda yang ada di Grobogan untuk lebih mengetahui sejauh mana ketentuan-ketentuan di bidang cukai yang intinya melestarikan kebudayaan Jawa Tengah maupun komoditas potensi daerah di Kabupaten Grobogan terkait dengan pengelolaan cukai dan pengelolaan budidaya tembakau ramah lingkungan, di mana hal itu diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2021 terkait dengan penggunaan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Harapannya ke depan pemuda di Grobogan dapat menjadi sebuah wadah komunitas di dalamnya adalah mengandung nilai untuk menyampaikan inspirasi terkait dengan pemanfaatan barang kena cukai ilegal agar segera dikendalikan, sehingga harapannya masyarakat Grobogan melek hukum maupun paham terkait dengan pengelolaan dana bagi hasil cukai tembakau dan mengetahui sampai sejauh mana peredaran barang kena cukai ilegal, yang harapannya pemuda di Kabupaten Grobogan, pramuka dan unsur daripada entrepreneur usaha di Grobogan dapat menjadikan agen pelapor terkait dengan peredaran barang kena cukai ilegal, dalam ini rokok yang tidak ada ketentuan cukai. Terima kasih. Yang mohon maaf, kalau kita pakai seragam tentunya dia nggak akan mau, nggak akan kasih. Karena di beberapa tempat itu ketika kita tanya, ada rekan kita harus cukur klinis. Wah, ini kok tanya kaitannya rokok. Akhirnya dia sembunyi-sembunyi, tidak dikasih tahu. Wah, nggak ada Pak, di sini nggak ada yang rokok seperti itu. Karena tahu, makanya
anggota kita yang ada di lapangan, Indonesia stylenya ya kayak gini Pak. Jadi biar tidak diketahui bahwa ini siapa yang cari rokok dan sebagainya. Dari pengalaman-pengalaman tersebut kita sampaikan ke panjenengan, tujuannya apa? Hal tersebut supaya jangan dilakukan. Seperti diketahui, karakteristik barang kena cukai diantaranya adalah 1. Konsumsinya perlu dikendalikan, 2. Peredarannya perlu diawasi, 3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, 4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Sedangkan contoh barang kena cukai antara lain 1. Etil alkohol atau etanol, 2. Minuman yang mengandung etil alkohol, 3. Hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Acara cukup komunikatif dengan banyaknya peserta yang ingin tahu mengenai ciri-ciri rokok ilegal. Hal ini menjadi stimulasi bagi masyarakat dan generasi muda untuk lebih sadar terhadap bahaya rokok ilegal bagi kesehatan dan tentunya sangat merugikan negara. Imam menghimbau bagi masyarakat yang mungkin karena ketidaktahuan dari aturan terkait pelanggaran cukai untuk lebih berhati-hati dan selektif untuk tidak membeli, mengkonsumsi, bahkan mengedarkan rokok polos, rokok ilegal, rokok bercukai palsu, rokok bercukai bekas. Dan apabila menemui oknum atau yang menawarkan rokok dengan harga murah, kemudian dikemas dengan tidak ada pita cukai dan memiliki indikasi mencurigakan, agar jangan pernah diterima dan diperjualbelikan. Kita dari yang legal dulu ya. Jadi kalau kita punya sinar UV, kita bisa sorot ke bagian pita cukainya. Ya. Ini terlihat ada serat-serat ya. Ada serat-serat yang berpendar. Kemudian kelihatan ada motif burung Garuda lambang negara. Ya, selamat siang, mohon izin saya Ima Rahma Pitasari dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Semarang. Pada siang hari ini kami melaksanakan sosialisasi ketentuan di bidang cukai, tepatnya di Gedung Serbaguna di Grobogan ya. Nah, pada siang hari ini pesertanya itu berasal dari organisasi kepemudaan yang dimana ada anak-anak muda begitu ya, yang kami harap nanti bisa menjadi suatu pelopor untuk menyuarakan atau menyampaikan informasi terkait dengan rokok ilegal kepada masyarakat yang lebih luas. Dan pada kesempatan kali ini kami menyampaikan apa itu cukai, ciri-ciri rokok ilegal juga, kemudian sanksi mulai dari sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang bisa dikenakan terhadap para pelanggar ketentuan di bidang cukai. Harapannya setelah mengikuti acara sosialisasi pada pagi hari ini, para peserta dapat memahami bagaimana sih rokok ilegal itu, kemudian juga dampak negatifnya apa untuk masyarakat dan juga negara, begitu secara luas, kemudian bisa menyampaikan informasi yang telah didapatkan kepada rekan-rekannya, keluarga, kerabat, sehingga di sini Bea Cukai, Satpol PP, Kepolisian, TNI tidak hanya saling berkolaborasi antar instansi, tetapi juga melibatkan masyarakat, terutama generasi muda, generasi milenial,
untuk terlibat dalam upaya gempur rokok ilegal. Terima kasih dan selamat siang. Sekian ulasan kami tentang sosialisasi ketentuan di bidang cukai yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan bersama Bea Cukai Semarang di Gedung Serbaguna Dewi Sri Purwodadi Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Semoga tayangan kali ini dapat memberikan informasi dan edukasi bagi masyarakat khususnya dalam hal gempur rokok ilegal. Sampai jumpa di liputan khusus Semarang TV berikutnya. Okay.